Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Pak Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya? Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah. Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak? Tidak Bu Rina, cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya. Saya juga dengar begitu Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya Pak. Betul sekali Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang dan kami bisa fokus untuk terus bangkit. Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Mari jaga kepedulian dan bantu sesama. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat Buddha dimanapun berada, senang sekali saya Richard Ferdinand hadir kembali di hari Selasa tanggal 5 November 2024. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada di Day Part 2 di Nusantara Siang. Di edisi hari Selasa obrolan tematik RB pengentasan kemiskinan. Hari ini kita mengangkat tema besar. Kita akan berbincangan bersama solusi tepat pengentasan kemiskinan di era global bersama narasumber kami ya, Ibunda Insinyur Haji Andi Tenri Ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Richard. Terima kasih sudah boleh hadir di Kompateri Makassar Bu. Iya. Nah, beliau adalah Sekretaris Kici Sulsel. Ibu mohon izin sebelum kita mengacu pada tema besar kita hari ini, solusi tepat pengentasan kemiskinan era global. Ibu mohon izin boleh cerita kegiatan apa saja selaku Sekretaris Kici Sulsel Ibu? Kici Sulsel itu ada di Sulawesi Selatan sejak tahun 2018. 2018. Ya. Dan sampai sekarang bidang-bidangnya tidak berubah. Kici Sulsel fokus di bidang sosial dan pendidikan. Ada juga sih UMKM, tetapi kita tidak terlalu fokus ke situ. Jadi kegiatan besarnya adalah sosial dan pendidikan. Oke. Nah itu. Nah kemudian ya boleh lanjut Ibu. Bidang-bidangnya ada, yaitu ada 9 bidang. Bidang organisasi, Soskesmas yaitu sosial kesejahteraan masyarakat. Bidang P3A. Pemberdayaan perempuan dan anak, bidang diklat, bidang hukum dan HAM, bidang rohani, bidang apa lagi ya? Pariwisata dan budaya. Berarti ada 9 ya? Lengkap, tetapi semua kita tetap ada program yang setiap
bidang, tetapi kita tetap satu fokus, yaitu dari pusat selalu mencanangkan atau memfokuskan ke sosial dan pendidikan. Sosial dan kependidikan. Berarti bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang aku bilang tugas mulia, Bu ya. Iya. Ibu dan teman-teman bekerja bagaimana caranya supaya kedua program besar ini bisa menyentuh seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar, Bu ya. Ya, kurang lebih seperti itu Begitu, ya. Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, dari 2008 Ibu bergabung di 2018. Saya bergabung di 2018. Iya. Sampai sekarang sekarang di 2024. 2024. Iya. Ibu, sekali lagi saya mohon izin bahwa ini kan sebenarnya kan tugas mulia, Bu ya. Apa yang sebenarnya mendorong seorang Ibu Haja Andi Tenribau untuk mau bergabung ubah. Mau bergabung di kegiatan, aku bilang ini sesuatu yang istimewa sekali. Iya. Yang pertama, umur barangkali yang mendorong buat saya dari sejak tahun 2018, karena disinilah organisasi inilah yang menambah pundi-pundi amal kita, karena kita tidak memberikan. Kita memberikan tanpa pamrih. Kita memberikan sesuatu yang tulus bersama teman-teman saya, apalagi yang di bidang sosial kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu yang selalu berdampingan dengan bidang-bidang yang lain. Saya selaku sekretaris selalu mendukung dan selalu saya memberikan semangat atau kaderisasi buat anggota saya itu untuk berbuat sesuatu tanpa pamrih. Jadi saya didorong dengan rasa, memang sih sebenarnya dari dulu saya sukanya sosial. Jadi tanpa kicip pun saya tetap ikut, tanpa teman-teman pun saya tetap turun di lapangan. Walaupun itu misalnya di daerah-daerah di Kota Makassar sebenarnya masih banyak. Di lingkungan saya ada 2 kelurahan dengan 1 kecamatan, belum sampai ke kecamatan di sampingnya, itu luar biasa. Karena kalau kita melihat di samping di jalan umum memang enggak, tetapi kita memasuki lorong per lorong itu sebenarnya akan kelihatan, akan ditemukan karena program kemarin 2 tahun sudah program KICI, bahkan sudah masuk ke 3 tahun ini adalah program nasional KICI, itu adalah stunting. Di mana stunting akan berhubungan langsung dengan kemiskinan, Pak. Karena jarang stunting itu masuk di dalam warga yang menengah ke atas. Biasanya memang enggak ada, Pak. Selalu ada. Saya yakin dan percaya enggak ada, karena saya turun langsung. Ibu dan teman-teman dan tim langsung menyasar, melihat langsung, mengalami langsung, Ibu. Melihat langsung, memberikan langsung bantuan, menyentuh langsung warga yang tidak mampu. Ya itu sebenarnya. Berarti memang dibutuhkan orang-orang yang punya hati besar, yang punya empati yang luar besar. Karena biar kita punya, kalau empati yang tidak ada, itu yang susah, Pak. Nah, sahabat budaya, mari Ibu kita masuk ke perbincangan kita. Itu di awal sedikit Ibu sudah menyentuh bagaimana KICI ini hadir ya, sehingga akhirnya bisa memberikan sebuah kehidupan yang lebih baik mungkin, Ibu ya, dan teman-teman. Dan sekali lagi di awal tadi Ibu mengatakan bahwa hanya orang-orang yang punya empati yang begitu besar yang mau terjun langsung ke tempat ini. Nah, kemiskinan itu sesuatu hal yang bisa dikatakan itu sebenarnya adalah masalah klasik, Ibu ya, yang sampai sekarang masih terus ada di sekitar kita. Tidak pernah tertuntaskan. Tidak pernah tertuntaskan. Ibu melihat ini untuk di wilayah, sampai dengan Ibu dan teman-teman mengkaji. Tadi Ibu juga sempat menyentil sedikit tentang lorong-lorong dan sebagainya. Apa yang Ibu rasakan, yang Ibu lihat? Kita berbicara kemiskinan kan. Kemiskinan itu sebenarnya di Indonesia dari tahun ke tahun, dari presiden satu ke presiden yang lain sampai presiden yang terakhir ini tahun 2024 selalu ada. Karena memang awal terbentuknya Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Pasal 34 itu fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
negara yang pelihara. Sebenarnya negara itu sudah menurunkan selalu anggaran pastilah. Tetapi yang membuat terkadang tidak nyampe atau tepat sasaran adalah petugas, bukan pemerintah. Kalau dulu pemerintahan presiden terdahulu sebelum presiden sekarang dibully misalnya tidak sebenarnya nyampe karena semua yang data yang saya dapatkan itu nyampe. Cuman terkadang pelaku atau apa ya namanya? Aparat ada yang nakal. Ada yang nakal. Ada juga yang enggak, karena yang misalnya taruhlah saya mensasar di Kecamatan Mariso. Itu ada satu kelurahan dan satu RT RW itu dapat kok. Yang tidak mempunyai pekerjaan tetap suaminya atau kepala rumah tangga dapat uang per bulan, dapat protein per bulan, dapat karbohidrat per bulan. Ini udah masuk di undang-undang atau itu sudah masuk di undang-undang. Jadi tidak gampang menjadi pemimpin negara kalau memang dia tidak dia pasti tidak mau lengser. Misalnya ya ini kita berbicara kasar kan. Kalau mereka memang sudah memberikan yang kenyataan di lapangan. Ini kecil sekali ya. Kecil sekali. Misalnya tahun kemarin saya dapat ya, atau ini tahun tetapi programnya tahun kemarin. Misalnya terdata, harusnya yang mendata itu adalah Posyandu. Itu kan dari perangkat kecil ke perangkat besar. Posyandu harus mendata lingkungan ini RT. Ini maksudnya kesehatan juga. Ini kesehatan dengan satu paket Bu ya. Sudah satu paket sebenarnya. Kesehatan itu parkir miskin atau kemiskinan itu sudah masuk di dalamnya adalah sehatnya, pangannya, itu sudah masuk, sudah satu paket. Jadi ada yang dibantu lewat memang ini pangannya atau ekonominya, ada yang dibantu di bidang kesehatan. Nah, kemudian Ibu lanjut sudah didata sama Puskesmas. Ini sudah sebenarnya dari pusat itu menurunkan ke bawah itu sudah terdata. Harusnya didata oleh Ketua Posyandu misalnya. Didata ulang lagi maksudnya? Enggak, maksudnya itu didata untuk memberikan perhatian kepada warga yang tidak mampu, yang sementara hamil. Itu didata yang tidak mampu. Itu ada Pak. Ibu Andi Tenri, mohon izin sebelum kita lanjut. Tadi Ibu mengatakan ini mohon izin Bu ya. Apa namanya didata mereka. Kemudian ada juga keluarga yang tidak mampu. Nah ini maksudnya keluarga tidak mampu ini kan apa namanya dia kan istilahnya bahasa sekarang tuh maksudnya betul-betul yang tidak mampu nih, maksudnya yang kayak gimana nih Bu? Iya itu kan ada kriteria-kriteria khusus gitu ya. Kriteria kan yang sudah diatur di dalam undang-undang dasar itu adalah itu kan berarti sudah resmi sekali ya. Itu yang ditelurkan di undang-undang, diberikan lagi undang-undang Kepres, diperkuat lagi undang-undang, kalau saya nggak salah undang-undang nomor 11 2013 kalau saya nggak salah ya, saya nggak hafal, cuman saya pernah membaca hal itu tentang kemiskinan dan anak terlantar. Jadi itu semua sudah di cover pemerintah. Yang nakal adalah aparat, biasanya sih aparat terkecil. Taruhlah misalnya Ketua Posyandu tidak mendata orang hamilnya yang tidak mampu. Itu orang hamil Pak, itu sudah terdata. Kalau sudah terdata dilapor ke Puskesmas. Kalau sudah terdata begitu Puskesmas, dia langsung diarahkan ke Rumah Sakit Fatimah. Harusnya otomatis. Otomatis itu. Dan itu sudah diarahkan ke salah satu rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Bahwa ini yang menangani yang tidak mampu ini, yang mau melahirkan, ibu yang melahirkan adalah tidak mampu. Itu 2 tahun lalu sebenarnya sudah tahun-tahun lalu sebenarnya sudah. Cuman mereka tidak mensosialisasikan secara menyeluruh ya, bahkan masyarakat tidak tahu itu. Dan itu sudah ditunjuk, itu Rumah Sakit Fatimah itu loh. Saya tidak tahu kalau sekarang berubah. Tapi yang pasti adalah Rumah Sakit Fatimah ditunjuk sebagai rumah sakit yang melayani
fakir miskin atau orang yang tidak mampu melahirkan di sana. Itu. Berarti memang ada kriteria khusus untuk menunjukkan rumah sakit ini atau bagaimana? Ada, pasti ada lah. Ya, Bu, ya? Supaya jangan sekarang seperti misalnya gas warna hijau. Itu kan memang tertulis khusus untuk fakir miskin. Iya. Itu harusnya, tetapi banyak orang setelah mau mendapatkan sesuatu yang mereka rasa bahwa ini menguntungkan diri sendiri, jadilah mereka orang fakir miskin padahal sudah layak, sudah bisa membeli sendiri yang lebih dari itu. Makanya fakir miskin atau kemiskinan tidak bisa lepas dari negara, tidak bisa lepas dari lingkungan kita, bahwa kemiskinan itu selalu ada. Tidak ya, kecil-kecil aja kita nggak disiplin. Ya iya, itu apalagi buktinya itu tabung warna hijau. Sekarang Pertalite isi ini aja, isi bahan bakar aja. Ini yang lebih lagi viral, yang memang khusus untuk ini ya, yang CC bahan bakar itu yang besar sebenarnya. Yang kecil-kecil mana dia? Tak ada. Oke. Gregetan gak sih, Bu? Sebenarnya gregetan. Sebenarnya saya selalu pantau. Ada satu kelurahan di dekat rumah saya. Bahkan kelurahan yang saya tinggali saya tidak pantau, tetapi kelurahan di sebelah itu saya pantau karena memang orang-orangnya mau dipantau. Mengerti enggak, Pak? Ya, siap Ibu. Oke. Ada yang kita pantau, mereka ada yang kita mau bantu, tetapi mereka tidak membuka diri untuk dibantu. Ada yang mau dipantau tapi tidak membuka diri untuk alasannya dipantau. Kenapa, Ibu? Mohon izin. Iya, saya kurang paham apakah tingkat kelurahan yang kurang mensosialisikan, ataukah pribadinya memang tidak mau diketahui bahwa dia orang miskin, atau faktor-faktor yang lain yang belum bisa kita. Sebenarnya saya sudah data untuk apa saya. Berarti sudah ada pendekatan, Bu, ya? Bukan pendekatan, saya turun langsung. Oke, Ibu langsung turun. Saya langsung turun. Bahkan di Kabupaten Jeneponto tetap mengalir itu data-data yang tidak mampu, data-data yang masuk stunting, walaupun sekalipun kemarin adalah Jeneponto dan Pangkep adalah termasuk masuk daerah miskin ekstrimnya. Itu Pangkep dan Jeneponto. Tetapi laporan dari 3 bulan lalu dari Jeneponto itu sudah naik berapa persen? Ada peningkatan. Ada peningkatan karena jujur ya, semua dinas berlomba-lomba untuk membantu. Kita ini organisasi yang memberikan bantuan yang memang betul-betul swadaya, tanpa ada campur tangan pemerintah. Alhamdulillah tetap kita laksanakan. Seperti misalnya setiap posyandu, ada 3 posyandu di daerah Kota Makassar yang tiap bulan kita bantu memberikan gizi, tambahan gizi, dan memberikan bantuan selama 3 bulan stuntingnya. Kalau dalam 3 bulan belum turun, dari yang saya teliti ini ada 2. Memang tiap 3 bulan dananya turun atau bagaimana? Memang ada, dari setiap kali kita pertemuan rapat di Kici, kita lempar ini ke forum, mereka langsung memberikan sumbangan. Jadi satu anak misalnya, satu kasus. Satu kasus, dari keluarga yang ini ya? Iya, langsung misalnya kita berbicara stunting ya, Pak ya. Karena stunting itu adalah berhubungan erat dengan kemiskinan. Karena stuntingnya itu sebenarnya itu adalah nama yang diberikan pemerintah untuk memberikan program. Sebelum stunting kan ada namanya gizi buruk. Itu sama aja sebenarnya. Sama saja sebenarnya. Cuman ini gizi stunting adalah ada pendekatan untuk memberikan umur sebegini harusnya berat badan sebegini, umur yang 2 tahun berat badannya sampai segini. Itu merupakan acuan untuk memberikan bahwa ini yang termasuk gizi buruk. Gizi buruk itu sebenarnya adalah stunting. Stunting itu adalah berkurangnya kembang tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak. Diperhalus gitu. Diperhalus dengan kata stunting karena setiap periode Bapak pemerintah beda. Waktu pemerintah SBY
SBY itu juga beda, bukan oke. stunting namanya. Masuk Pak Jokowi adalah mereka memberikan stunting. Nanti iya. pemerintah Sekarang? presiden sekarang kita belum tahu apa namanya. Kici itu merunut Iya. atau kita tidak lepas dari program pemerintah. Oke. Pantauannya tetap. Pantauannya ini ya? tetap ke ikut program pemerintah. Apa isu yang diberikan pusat itu yang kita laksanakan. Tapi khusus pribadi saya ya memang dari dulu sukanya sosial gitu, tanpa pamrih, tanpa memberikan foto-foto. Saya nggak suka foto-foto. Mohon maaf, Iya. saya orangnya tidak terlalu update dengan foto. Iya. Nanti itu langsung aja dengan Iya, Tuhan, Bu, ya. itu. Tapi itulah di samping Lebih saya tidak istimewa. begitu. Tapi kan teman-teman bisa mengabadikan yang Ya, lain. oke. Ya, itu sebenarnya. Iya. Sebenarnya dari sisi sosial itu ya tergantung dari pribadi seseorang. Iya. Iya. Nah, Bu, ini sekali lagi saya mohon izin nih, kata izin harus saya perbanyak ini. Tadi Bu mengatakan kan swadaya nih. Iya. Boleh cerita lebih detail, Bu? Swadaya ya, contohnya ya, contoh yang sekarang kita laksanakan setiap kali ada forum atau rapat bulanan Kici Sulsel itu ada namanya memberikan lagi isu yang kita akan turun lagi ke satu posyandu karena biasanya maksudnya Ibu dan teman-teman turun ini maksudnya per minggu per bulan. Oh, per bulan. Oke. Karena mereka akan posyandu itu sudah mereka tetapkan misalnya tanggal segini, posyandu B tanggal segini. Jadi kita sudah kontrak istilahnya begitu. Walaupun sebenarnya tidak kontrak. Ibu-ibu mau turun atau tidak mau turun, saya turun. Tidak ada kalendernya. Ya, saya tidak turun tetapi perpanjangan tangan saya ada di daerah itu, di lingkungan itu. Misalnya swadaya itu misalnya ada 6 kasus kan. 6 kasus itu taruhlah kita kan itu puskesmas memberikan per 10 hari susu dengkau. Per 10 hari itu kan bentuk juga bentuk dari pemerintah menuntaskan atau memberikan untuk pengentasan kemiskinan atau aliasnya penurunan angka stunting. Itu kita berkolaborasi, mereka memberikan susu, kita memberikan langsung asupannya bukan cuma satu kali karena saya berpikir bahwa untuk memberikan anak-anak yang terdampak stunting cuma 1 bulan itu tidak berdampak. Jadi kalau ada yang memberikan pemberian gizi setiap 1 bulan itu cuma memberikan gizi keseluruhan balita yang ada di lingkungan itu, tetapi mereka tidak memberikan orang yang terkena stunting karena di antara satu lingkungan itu misalnya ada 30 balita, ada 40 balita yang terkena stunting kan misalnya ada 6 atau 7. Iya. Ya, 6 atau 7 ini hitung-hitungan jauh ya. Ya, 6 memang 6 kok. Jadi 32 dari 34 apa 32 kasus. 6 kasus dari 32 balita ada 6 kasus. Dari mulai dari tahun lalu Juni tahun lalu kita turun, itu sudah turun kemarin terakhir sebelum saya kena sakit di Jakarta itu turun jadi 6 turun jadi 1. 6 turun jadi 1. 6 turun menjadi 1. Itu tidak terlepas dari pemerintah ya, dalam hal ini kelurahan dengan puskesmas yang bekerja sama dengan BKKBN juga kan mereka punya semua setiap posyandu ada BKKBN-nya. Ada puskesmasnya. Ada dari kelurahan tentunya. Itu kita harus berkolaborasi. Mereka kan memberikan apa yang bukan cuman susu ya. Artinya luar biasa juga dari pemerintah. Susu per 10 hari itu 400 gram. 400 gram per 10 hari. Jadi kalau 10 hari yang berperan penting ini adalah kader dan ketua posyandu. Di sini kita harus mendekati posyandu, ketuanya sama kadernya. Karena kita kan ibu-ibu ini punya pekerjaan juga. Jadi kader yang kita berikan istilahnya kasar ya kalau imbalan ya. Kader yang kita minta tolongin. Lihat ini 6 kasus ini. Misalnya ini ibu-ibu kemarin terkumpul berapa sih? Saya hitung-hitung kan balita tidak banyak makannya. Kalau kita kasih uang
mereka balitanya nggak makan, Pak. Betul. Karena orang tuanya Iya. juga dalam keadaan status Iya, miskin. Oke. Itu yang harusnya kita diperhatikan sebenarnya orang-orang, bukan pemerintah yang menjadi agen dari pemerintah ini yang harus memperhatikan. Satu anak itu misalnya makan dalam satu 6, saya tanya ketuanya, 6 orang ini, 6 balita ini bisa enggak makan 1 liter satu hari? Atau 1 liter itu sampai malam? Bisa, katanya kan bubur. Iya. Sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu makannya kan sedikit. Cuman itu sudah di cover sama ibu-ibu Kici. Jadi taruhlah kurang lebih 100.000 atau sekitar 80-90 itu dengan kadar itu sudah keluar. Itu sebenarnya sedikit untuk ibu-ibu, sumbangannya ke ibu-ibu buat anak-anak stunting. Sebenarnya sampai di situ, kalaupun dia sudah keluar dari batas stuntingnya, itu bisa kita kategorikan sudah lepas, sudah ibu-ibu kecil sudah lepas bantuan istilahnya ya. Sekalipun itu nanti tiap bulannya beda juga turunnya untuk pemberian gizi, tambahan gizi buat untuk balita keseluruhan. Itu sebenarnya Pak, tidak sampai di situ. Harusnya pemerintah tidak cuma menggelontorkan dana untuk membantu itu, tetapi tidak memberikan edukasi ke depan. Istilahnya masalah ketahanan pangannya. Iya. Masalah ketahanan pangannya itu kan harus kita perhatikan. Setelah peningkatan atau penurunan angka stunting di dalam satu lingkungan itu, apa sampai cuma di situ? Bisa saja 2 bulan kemudian turun lagi stuntingnya, turun lagi ini berat badannya si anak, ya kan? Karena kita sudah lepas, pemerintah sudah lepas susu. Misalnya. Harusnya pemerintah dalam dinas-dinas yang terkait itu memberikan arahan ataukah edukasi untuk bagaimana caranya setiap saat bisa menjadikan tubuh anaknya atau dirinya satu keluarga bisa menjadi sehat dan tidak terkena kasus seperti ini. Walaupun masih miskin, itu kan karena tidak adanya pekerjaan tetap kepala rumah tangga. Kemarin saya pernah bincang sama di Pro 1 itu masalah ketahanan pangan banyak sekali, bukan cuma telur, bukan cuma ayam yang kita supply mereka, bukan. Artinya carilah pemikiran atau edukasi yang tepat buat mereka ibu-ibu yang ada di rumah. Kalau saya pernah dapat dari Alor itu apa ya? Kupang ya, Kupang NTT. Masih di Kupang, NTT. Itu pencegahan stunting terbaik di Indonesia adalah di Kupang. Oh, di sana. Oke. Kenapa? Mereka yang menelurkan kelor, daun kelor yang jadi bubuk kelor, yang ditaburi di bubur anak-anak yang kurang gizi. Kurang gizi itu sampai seminggu pasti naik, Pak. Wow. Sebenarnya saya sudah berikan. Di Alor itu kan banyak tumbuhan kelor. Di sini juga banyak, di Jenderal itu lebih banyak saya sudah memberikan arahan sedikit, masukan sedikit kepada ibu-ibu di sekitar saya. Cobalah, tetapi dasar karakter orang sini, Pak, ya. Karakter itu tidak bisa kita ini. Pop kultur yang harus dirubah. Kultur itu juga tidak bisa kita rubah. Harus tidak capek-capek kita memberikan tidak memberikan edukasi kepada mereka bahwa sudah dikasih tahu, coba tanam itu kelor. Dari kelor itu, daun kelor itu kamu keringkan. Nggak usah pakai yang besar-besar. Sebenarnya sih pemerintah harus perhatikan ini, memberikan misalnya dinas ini UPTD-nya misalnya UPTD-nya misalnya memberikan satu untuk lanjut ke pusat, minta mesin untuk
menjadikan bubuk kelor karena di Kupang ada. Oh, sudah ada. Ada di Kupang. Padahal mau dibandingkan dengan Kupang sama kita Makassar, waduh. Saya nggak mau bilang. Iya, Bu, ya. Termasuk kece ini Makassar Sulsel. Tetapi saya tidak mau bilang karena nanti mereka rame-rame meninju saya kalau saya bilang pikiran kita atau kultur kita. Padahal kultur di sana lebih bahaya. Oke. Tapi saya dapat ilmu dari dia. Kebetulan suami saya itu kan memang selalu keliling untuk memberikan pengetahuan, tapi bukan di bidang ini. Mereka di bidang Tapi untuk fashion. kebaikan gak apa-apa loh, Bu. Ya, Dengan ini. sebenarnya saya mau. Iya. Cuman dinas mana yang kira-kira? Saya nanti ke dinas, salah satu dinas misalnya. Nanti dipikirnya saya pergi minta gitu. Karena apa? Di karakter kita itu memang begitu, Pak. Oke. Memang begitu. Jadi Mungkin dikikis-kikis sedikit-sedikit, Bu, ya. sudah sebenarnya sudah. Sebenarnya kemarin program kita Semua ke pendekatan Jeneponto. sudah dilakukan, Bu, ya. Belum sih, belum. Itu belum. Saya kan berbicara apa adanya belum. Iya, Saya belum oke. mendekati dinas, belum. Nanti coba saya mendekati dinas. Saya pernah mendekati dinas kepala bidangnya. Dia malah nunjuk ini bidang ini Bu Andi, harusnya bidang ini Bu. Harusnya kan jangan begitu. Iya. Harusnya kalau 4 yang ada dana. Kenapa sih Betul. menunjuk? Iya. Biar bidang yang tidak berhubungan dengan kemiskinan atau sosial. Kalau mau action Kamu aja. action aja. Itu kan ada anggaranmu. Saya tahu, Pak. Anggaran di setiap dinas itu ada untuk pengentasan kemiskinan. Iya, oke, saya setuju itu, Bu. Cuman tadi Ibu bilang ini ada yang nakal-nakal ini nih yang Yang nakal-nakalnya sebenarnya itu di aparat yang kecil itu, aparat yang ini itu. Jadi pengentasan kemiskinan di era global ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau saya pribadi sih untuk 10 anak atau 5 anak mungkin gampang. Iya. Saya kasihlah, taruhlah misalnya saya jujur tidak beli beras misalnya ya. Iya. Saya kasih bubur aja sama daun kelor untuk memberikan ini Iya. daya tahan tubuhnya supaya tetap bagus, Itu kesehatan itu lebih jauh. iya. Iya. Itu untuk 5 anak aja Hebat sebenarnya. itu. Oke. Jangan saya tidak mampu kasih protein misalnya telur ayam Iya. karena pemerintah kan sudah ada sebenarnya itu. Itu sudah ada. Satu rak itu per bulan. Iya. 2 ekor ayam per satu keluarga yang sudah terdata. Iya. Yang misalnya memang ini yang harus dibantu dengan Harus betul-betul yang harus dibantu dibantu ya. dengan suplai makanan begitu, Oke. suplai pangan. Terus ada memang yang harus disuplai dengan kesehatan gitu. Karena tidak semua yang dapat, Pak. Ada yang dapat itu yang BPJ. Kalau kesehatan mungkin dapat semua, Iya. tetapi untuk biaya pendidikan ada yang tidak dapat, ada yang dapat pendidikan Iya. tidak dapat di pangan. Ada yang dapat. maksudnya supaya dia lebih ini ya, maksudnya Saya tidak lebih tahu, mungkin seimbang itu atau mungkin gimana? dinas sosial atau pemerintah setiap wilayah Mereka mungkin udah punya provinsi. hitung-hitungan. Mungkin lah, kan mereka itu kan semua terdata di dinas sosial Iya, sebenarnya. iya. Sampai sejauh ini saya atau Kici sendiri di Kici Sulsel sendiri belum pernah ketemu langsung dinas sosial. Mereka banyak memberikan masukan. Coba ibu langsung ke dinas sosial. Masalahnya kalau kita ke dinas sosial mereka menganggap Dibimbang kita lagi. minta lagi. Padahal kita ini mau membantu Betul, pemerintah, mau betul. membantu dinas sosial untuk Oke. terus meluangkan waktu. Iya. Sekarang misalnya, kalau misalnya ya di Ternate, Maluku Utara, Maluku Malut Utara. itu, Kici Sulsel, Kicinya itu memberikan bantuan setiap bukan setiap bulan ya, setiap tahun ada 2 rumah yang di bedah rumah. Oke. Berarti ada program ini lagi dari mereka. Memang Bu, itu ya? kan program sosial semua. Itu makanya itu Kici itu Iya. disasar yang bagian itu. Harusnya kita harus berhubungan ya, berkolaborasi langsung dengan dinas sosial supaya kita saling membantu. Misalnya ini kan Kici misalnya punya uang 100 juta misalnya. Bagaimana caranya? Apa saya mau membantu di bidang keramiknya, lantainya atau kadindingnya misalnya misalnya Pak. Karena kalau Kici Sulsel mau gerak dengan seperti itu, Kici Pusat juga akan turun karena Kici Pusat itu punya dana yang besar untuk menggelontorkan betul-betul yang mana yang bisa dibantu di dalam wilayah Indonesia. Alhamdulillah, saya sejak
kuliah saya memang sudah berorganisasi. Saya kenyang dengan organisasi. Lepas itu saya sudah masuk organisasi A, organisasi B, organisasi C, sampai masuk di KICI. Belum ada dana sebesar yang ada di KICI, Pak, untuk sosial. Untuk sosial ya. Waktu Palu bencana 2000 berapa ya? 2018. Leopaksi itu apa yang pokoknya bencana Palu. Itu KICI Sulsel turun bukan pada saat bencana. Pasca bencana. Pasca bencana begitu banyak anak-anak yang tidak punya pemulihan, iya pemulihan pasca bencana kita harus lihat. Jadi kalau ada kasus bencana, kita ini di KICI tidak langsung turun serta-merta bawa bantuan pakaian layak pakai, uang, bukan. Itu kan pasti berbondong-bondong semua orang. Pemerintah juga kan sudah ada ke sana. Pasca bencana kita harus lihat. Pasca bencana itu seperti anak-anak sekolah yang memang sudah tidak ada bajunya, peralatan sekolahnya, bahkan sekolahnya rubuh. Itu kedua, pasca bencana itu rawan dengan penyakit. Betul. Kita turunkan semua itu, suntik, alat suntiknya, vitaminnya, apanya. Langsung ketua KICI pertama itu langsung terbang ke Palu. Oke. Itu. Nah, Bu, berarti KICI ini dia dari Sabang sampai Merauke, Bu ya? Iya, sampai luar negeri. Sampai luar ada negeri di juga. Ada Hong Kong, ada Melbourne, ada Melbourne, apa sih namanya? UK, United Kingdom. Oke. Wah. Ada 4 negara apa 5 negara ya? Oke, udah ada di luar juga. Sudah ada. Ini mau pertemuan setiap 1 tahun sekali, itu di bulan Desember. Itu KICI mengadakan silaturahmi akbar. Bahkan dari luar datang. Ini tahun diadakan di Jogja. 2 tahun yang lalu kemarin di Makassar. Oke, itu maksudnya agenda tahunan, Bu, agenda tahunan. Membicarakan semua program KICI. Dirubah program nasional. Kita kan merujuk ke program pemerintah. Apa betul. yang isu pemerintah buat, kita ikut mereka. Karena kalau tidak ikut pemerintah, kita tidak bisa mendekati mendekati langsung. Misalnya posyandu, terus yang mau literasi, arti kan pendidikan kan. Tapi program dari KICI Sulsel tetap ada, Bu ya? Ada, lain-lain ada programnya ya. Misalnya program agama itu setiap hari agama dilakukan. Terus olahraga diklat, pemberian pelatihan-pelatihan yang memang bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Itu ada itu, Pak, tiap tahun. Oke. Nah, kemudian akhirnya apa sebenarnya solusi yang paling tepat, yang paling jitu, Bu, supaya maksudnya pengentasan kemiskinan ini di era global kita sekarang ini? Ya itu tadi. Harusnya kita melihat dari sisi pemerintah dulu. Jadi kita tidak serta-merta saya mau bantu. Misalnya tadi itu ada masuk di video, ada satu keluarga di Jeneponto, saya tidak tahu, saya cuma balik tanya, coba data daerah mana, kecamatan mana, dusun mana, itu baru kita bisa tahu apakah pemerintah sudah turun tangan. Kalau memang belum turun tangan, kita akan lapor ke Dinas Sosial Jeneponto bahwa ada warga yang begini, yang istilahnya yang penyakit apa itu. Saya ada di HP saya baru tadi jam 10 masuk di HP saya. Bagaimana ini, Pong? Saya bilang tunggu dulu, kita tidak bisa itu gegabah langsung begitu begini. Enggak, kita ini kan terprogram. Kita punya tahap demi tahap. Sistematis, Bu. Sistematis. Kita punya pendamping. Kita ini ceritanya pendamping pemerintah. Itu harusnya kita untuk memberikan pengentasan kemiskinan, ya itu tadi. Sebenarnya pengentasan kemiskinan di era global ini sudah terlaksana sih sebenarnya. Sudah terlaksana. Seperti tadi itu edukasi, memberikan edukasi menanam pohon kelor. Sekarang kan pemerintah dari zaman JK itu dulu Wapres kan memberikan langsung bantuan langsung tunai, sampai sekarang ada. BLT, sampai sekarang ada. Tapi nanti kalau dikasih masyarakat misalnya sampai nilai segitu, itu cuma 3 hari, Pak. Cuma 5 hari, karena mereka juga doyan yang lain. Kalau ada uangnya beli pulsa banyak-banyak, beli kuota atau beli HP untuk mencicil lagi. Jadi dari hasil itu berarti sasarannya udah lain lah, makanya mesti edukasi dulu. Edukasi diberikan sosialisasi dari pemerintah ke
daerah-daerah yang memang ini. Satu lagi, kemarin saya balik dari Jakarta kemarin bulan lalu September, saya masuk pas lihat ternyata Desa Samata Desa Sangata ya di kelurahan yang kecamatan apa sih yang nyebrang itu? Bukan, Kecamatan Tamalate kalau saya nggak salah. Ada 1.000, ada hampir ratusan itu stuntingnya. Kenapa bisa? Baru ditemukan. Baru masuk. Dan itu sempat masuk TVRI. Itu saya lihat. Itu saya lihat. Itu saya bilang, aduh bagaimana ini ya? Kita ini bingung. Sementara Pangkep dengan Jeneponto yang masuk daerah ekstrim, miskin ekstrim itu sudah turun. Kenapa ada di Makassar? Terus slogan salah satu kandidat wali kota kan ada itu pengentasan kemiskinan. Wah, terlambat itu pengentasan kemiskinan. Kalau saya sih pengentasan kemiskinan lewat stunting itu sudah 10 tahun kemarin. Karena 10 tahun Presiden Jokowi itu yang programnya itu. Mau buka yang baru lagi nih ceritanya jangan stunting lah. Ada istilahnya apa kalau isu yang dibawa RRI buat masyarakat terus kita yang jadi narasumber itu misalnya ada isu lain, harusnya gandengannya ke Kici juga sebenarnya. Itu sebenarnya isu ini sebenarnya yang saya bawa nanti keluar isu pengentasan kemiskinan bukan lagi fokus ke stunting walaupun pengentasan kemiskinan otomatis stunting ada di dalamnya stunting di dalamnya itu. Bu, ini bisa ditambah kasih waktunya. Closing statementnya apa ini Bu? Selama kita masih hidup berbuatlah sesuatu yang baik buat sesama di sekeliling kita itu masih banyak yang membutuhkan uluran tangan. Itu aja. Buat ibu-ibu ya. Terkadang ibu-ibunya yang harus digugah perasaannya, harus diberikan rasa menggugah perasaannya untuk memberikan rasa empati yang lebih besar. Karena itu yang penting. Itu yang penting dari pertama itu kita melangkah keluar dari rumah harus itu sebenarnya empati. Kalau rasa empati itu tidak ada itu Pak. Karena salah satu saja teman kita sesama Kici sakit, kalau tidak cepat itu awal itu. Itu setiap perempuan di Sulsel khususnya di Makassar semoga diberi rasa empati yang lebih besar. Karena dari situ bisa memberikan sesuatu buat negara, buat sesama. Bisa terpancar kebaikan Bu. Kembali ke kita, Mas. Amin. Ibu Insinyur Haja Andi Tenri Uba, terima kasih Ibu. Terima kasih selaku Sekretaris Kici. Semoga Kici ini akan terus memancarkan sinar-sinar kebaikan dan terus bisa eksis untuk membantu pemerintah khususnya dalam pengentasan kemiskinan Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih kembali Pak. Sahabat budaya, semoga dengan perbincangan ini kita lebih punya lagi empati bahwa tadi Ibu Tenri udah bilang bahwa gak usah lihat jauh-jauh. Ternyata di sekitar kita juga ada yang harusnya kita gandeng sama-sama, kita berdiri sama-sama supaya kita berjalan menuju keberhasilan yang sama. Saya Richard Ferdinand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besnil, pernah terpikir nggak gimana